прилет, два прилет, три прилет, а на четвертом полхаты разнесло. Машины горят, машины 3-4. Все, люди кричат, дети выбегают все из домов. Шторы сорвало, кафель упал. Очень было Мы страшно. вышли все в дыму. Конечно, это паника была возле подъезда. Это просто ужас. Titik api baru muncul dalam perang Rusia dengan Ukraina. Ukraina yang notabene diinvasi Rusia memberikan perlawanan dengan merebut wilayah kekuasaan di Rusia, tepatnya di wilayah Kursk. Berdasarkan telegram pribadi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dia mengeklaim Ukraina menguasai sekitar 1.000 km persegi wilayah Kursk dan sekitarnya. Akibatnya, ribuan orang dievakuasi dan 28 permukiman Rusia berada di bawah kendali Ukraina. Adapun rentetan serangan Ukraina itu telah terjadi selama beberapa hari sejak Selasa 6 Agustus 2024 di Kursk, Rusia. Lantas, apa saja yang telah terjadi dan bagaimana tanggapan masing-masing negara? Sejak 6 Agustus 2024, militer Ukraina telah mencoba merangsek masuk ke Rusia di wilayah yang sebelumnya tak terjadi peperangan, tepatnya di wilayah Kursk. Titik-titik serangan Rusia kebanyakan dari sisi timur dan selatan seperti Belgorod dan Kharkiv, Luhansk, Mariupol, Kherson, dan Odessa. Hingga akhirnya pada Senin 12 Agustus 2024, militer Ukraina merangsek dari Oblast Sumy menuju Kursk. Mereka dilaporkan telah menguasai wilayah paling utara dari area peperangan sekitar 1.000 km persegi wilayah Kursk. Akibatnya, sekitar 100.000 warga mengungsi dari wilayah Kursk dan 28 permukiman Rusia dikendalikan Ukraina. Sementara itu, sebanyak 12 orang dilaporkan tewas dan 121 lainnya terluka. Ini adalah serangan terbesar yang dilancarkan oleh ribuan tentara Ukraina ke Rusia sejak keduanya mulai berperang pada Februari 2022. Pertempuran sengit terjadi di sejumlah titik di wilayah Kursk, mulai dari Guevo, Sverdlikovo, Poros, Sudzha, dan Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang telah bungkam selama beberapa hari akhirnya mengakui bahwa Ukraina telah meluncurkan operasi militer di wilayah Rusia. Hal itu Zelensky sampaikan pada Sabtu 10 Agustus 2024. І сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен – тиск на агресора. Walau Zelensky mengakui militernya melancarkan operasi di Rusia, belum bisa dipastikan apakah Ukraina menggunakan senjata kiriman NATO dan Barat dalam serangan itu atau tidak. Pasalnya, selama ini NATO melarang Ukraina menggunakan senjata dari mereka untuk menyerang wilayah Rusia karena berpotensi menyeret blok Barat masuk ke dalam arena peperangan. Lebih tepatnya, NATO dan Barat mengirim senjata untuk mempertahankan diri atau mengusir Rusia dari wilayah Ukraina, bukan untuk menguasai wilayah Rusia. Adapun serangan di Kursk itu dilancarkan usai Rusia berhasil menyapu sejumlah wilayah di Ukraina Timur melalui serangan bertubi selama berbulan-bulan. Bahkan hingga video ini tayang, Rusia dilaporkan telah menguasai 18% wilayah Ukraina. Walau berhasil memberi tekanan pada Ukraina dalam waktu lama, namun bagi para petinggi militer Rusia, serangan di Kursk adalah hal yang memalukan. Pasalnya, dengan keberhasilan Ukraina mencaplok wilayah Rusia dan menyebabkan warganya mengungsi, Rusia seolah terkesan gagal membela diri mereka. Lantas, bagaimana tanggapan Presiden Vladimir Putin dan apa langkah yang akan diambil Rusia?
Pada Senin 12 Agustus 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan serangan masif dari Ukraina itu bertujuan untuk meningkatkan posisi Kiev jalan perundingan perdamaian. Putin juga berpendapat serangan itu sengaja diluncurkan Ukraina agar Rusia menarik pasukan mereka dari Donbas di Ukraina Timur. Putin menegaskan bahwa Rusia akan mengusir Ukraina dari wilayahnya dan memberikan balasan yang setimpal. Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны. Выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы. Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией должна обеспечить режим контртеррористической ситуации и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника. Menurut Putin, militer Ukraina akan segera mengalami kekalahan telak. Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии. И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения, каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились. Lalu untuk langkah militer yang diambil, Rusia akan mengerahkan pasukan cadangan mereka. Rusia juga akan melakukan lockdown anti-teroris di Kursk dan 2 wilayah lainnya, yaitu Bryansk dan Belgorod. Tak hanya itu, pemerintah Rusia juga turut melakukan langkah-langkah khusus lainnya untuk menjamin keselamatan warga mereka dari ancaman sabotase dan serangan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina merupakan isu pelik yang telah berlangsung sejak Februari 2022. 2 tahun lamanya, keduanya berada dalam bayang-bayang kekerasan dan masih belum ada kata damai yang tercapai. Ukraina yang selama ini selalu menerapkan strategi defensif, tiba-tiba melakukan serangan ofensif ke wilayah Rusia. Sebuah langkah yang jarang dilakukan Ukraina dan imbasnya sekitar 1.000 meter persegi wilayah Rusia berhasil dicaplok. Penggunaan senjata di pihak Ukraina menjadi sorotan, sebab NATO dan Barat bisa ikut terseret dalam konflik jika Ukraina menggunakan senjata kiriman sekutunya untuk menyerang wilayah Rusia. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.